Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-686, yaitu seputar doa ketika hujan turun. Ya, musim hujan nih. Silakan Pak. Doa ketika turun hujan. Khalad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al-Miqdam bin Shuraih bin Hani, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW melihat kumpulan awan di salah satu ufuk langit, beliau langsung meninggalkan pekerjaannya meskipun beliau sedang sholat. Lalu beliau menghadap ke arahnya. Apabila Allah menyingkapnya, beliau memujinya. Dan jika awan itu menurunkan hujan, beliau mengucapkan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ya, ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Aisyah radhiyallahu anha ungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyi'an fi ufuqin min afaqis sama, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada ciri-ciri akan hujan, taraka amalahu, beliau meninggalkan pekerjaan beliau. Wa in kana fi sholatin, dan apabila, ini ada terjemahan yang keliru nih, wa in kana fi sholatin, walaupun beliau sebenarnya berada pada waktu sholat. Artinya bukan berarti dari lafaz ini dipahami bahwa beliau sedang sholat lalu membatalkan sholat gara-gara hujan. Tidak demikian. Thumma aqbala alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap. Fa in kasyafahu Allahu hamidallah, apabila Allah apa namanya Pak, tapi tadinya mendung tiba-tiba terang, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Wa imma tarat, tapi kalau ternyata lanjut turun hujan, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Ini merupakan lafaz yang begitu pendek, atau non pisan, tapi begitu luas jangkauannya. Pertama, ini adalah doa sebagai bentuk pengakuan akan kekuasaan dan rububiyah Allah. Karena hujan itu begini Pak, ada yang bisa mengatur-ngatur hujannya? Dulu ada yang disebut making rain. Making rain itu suatu isu yang katanya hujan bisa diatur-atur, bisa dibuat-buat. Tapi para ilmuwan di Saudi mengambil kesimpulan tidak mungkin. Dan ulama mereka juga menjelaskan bahwa hujan itu adalah termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dimasuk-masuki oleh makhluk siapapun. Itu kekuasaan Allah. Wa nunazzilu minas sama'i ma'a, kami yang menurunkan hujan dari langit. Jadi manusia tidak mungkin punya campur tangan di situ.
Nah buktinya, terkadang kita sudah, wah bentar lagi masuk di rumah nih, sudah deg-degan, tapi masih tetap akhirnya masuk sampai satu lutut. Manusia hanya bisa berdoa. Begitu juga kemarau kemarin berapa ini Pak? Berapa bulan? Berapa kemarin Pak? Sampai pesantren tuh teriak-teriak tidak ada air. Nah, tidak ada yang bisa mengatur. Jadi ini bentuk pengakuan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi takarrub kepada Allah bagi kita yang menyadari sebagai ibadah bahwa ketika memohon kepada Allah agar hujan yang turun ini bermanfaat, itu adalah ibadah dan pengakuan akan kekuasaan Allah. Karena kita ini tidak punya apa-apa. Allah yang menurunkan hujan, sehingga kita meminta, ya Allah, hujan yang Engkau turunkan ini jadikan bermanfaat. Yang kedua, manfaat yang umum di sini menghalau semua makhluk, bukan hanya bagi yang berdoa. Kalau yang berdoa mungkin hanya memikirkan, wah saya kan punya ladang, membutuhkan siraman air kan. Tapi kan ada makhluk lain yang memang membutuhkan rumput itu tumbuh supaya leluasa makan ya. Siapa mereka ini? Hewan. Nah begitu juga bentuk kesejukan yang bisa dirasakan oleh banyak makhluk, termasuk khususnya manusia. Karena tidak semua orang mampu memasang AC di rumahnya. Tapi dengan turunnya hujan seperti sekarang ini ya, semua bisa merasakan kesejukan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kekuasaan Allah dalam bentuk menurunkan hujan atau menahan hujan tidak bisa dimasuk-masuki oleh makhluk siapapun. Jadi kalau ada pembahasan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ini ranah yang seperti ini masuk. Ya. Lanjut Pak, bab berikutnya. Doa agar diwafatkan. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepada kami dari Ismail, ia berkata, Qais menceritakan kepadaku, ia berkata, aku menemui Khabbab sementara ia sudah melakukan pengobatan kayi sebanyak 7 kali. Lalu ia berkata, kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak melarang kita berdoa meminta kematian, niscaya aku akan berdoa dengannya. Allahu Akbar. Ini pembahasan berdoa meminta mati, pembahasan yang cukup padat di kalangan para ulama, khususnya di fatwa-fatwa mereka. Tetapi hukum asalnya begini Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah ada salah seorang di antara kalian yang berangan-angan mati. Kematian, mengangan-angankan kematian. Fa in kana la budda minhu, kalaupun sudah mesti begitu, artinya ada yang menyebabkan dia sangat sakit dan tidak bisa lagi, falyakul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Ya Allah, kalau memang wafat lebih baik bagiku di sisimu ya, kan hanya Allah yang mengetahui mana yang lebih baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui.
In kanatil wafatu khairan li fatawaffani wa in kanatil hayatu khairan li fa'ahini. Apabila kehidupan masih lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini seorang Khabbab Ibnul Arath, ya, ini adalah sahabat, namanya Khabbab Ibnul Arath, Ibnul Arath tak. Wa qad iktawa, ini melakukan pengobatan kai. Kai itu begini, besi dipanasi kemudian ditempelkan di bagian tertentu. Ada seperti itu. Tapi ini dilarang. Ya. Dilarang yang kayak gitu. Ini yang iktiwa yang dimaksudkan di hadis yang kayak ini ya. 70.000 masuk surga ya. Iya. Tanpa hisab. Iya. Di situ juga kan tidak meminta ruqyah ya. Iya. Terus kalau tolong diruqyah saya ada gangguan, tidak boleh ya. Tapi kan Jadi maksudnya di sini adalah yang menyalahi syariat. Iya. Bukan berarti sama sekali tidak boleh. Banyak ulama yang mengatakan yang dimaksudkan di sini mereka yang tidak meminta ruqyah ya, dan tidak melakukan pengobatan kai, maksudnya yang tidak disyariatkan. Terkadang ada sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau dicari-cari ininya, coba ya, contohnya, karena pengobatan itu, hukum asal pengobatan itu adalah halal. Contohnya nih, kalau mengobati seseorang yang sedang terkena ain, kan lebih susah kan? Mengobati orang yang terkena ain itu lebih susah daripada mengobati orang yang kesurupan. Karena orang yang kesurupan tinggal membacakan kan? Apakah kesurupan gangguan ini memang dengan sendirinya jin itu masuk karena kelemahan orang ini, atau memang ada yang berbentuk sihir. Nah, ini tinggal diruqyah saja. Tetapi kalau al-ain, sering agak susahnya itu karena mencari siapa pelakunya, siapa yang paling terakhir menyapa dia. Ini yang sering dicari, yang terkadang orang dekat juga. Nah, apabila sudah ketahuan, oh ternyata kamu yang memuji-muji dia tanpa mengucapkan zikir ya, dia aku ya, saya terakhir melakukan hal itu. Kamu, air itu kami ambil dari Anda, apakah itu bekas wudu atau bekas mandi Anda, kita pakai meruqyah dia, diruqyah sambil disiramkan ke badannya. Apabila dirasakan, ini muncul kan batas dalilnya begitu kan, seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada seorang sahabat yang terkena ain. Lalu ada yang mengatakan, biasanya menurut pengalaman, kalau dia minum sedikit dari, dikasih minum sedikit dari air itu, dia lebih cepat ininya. Kalau memang lebih cepat dan lebih bermanfaat ya silahkan, karena pada dasarnya pengobatan itu adalah halal. Ada yang merasa diri, wah ini ada gangguan saluran kencing nih, jangan-jangan ini prostat nih. Lalu ada yang mengatakan rebus kumis kucing, lalu dia rebus, lalu dia minum, ternyata lancar. Ya berarti pengobatan kan, tidak perlu mencari ada nggak dalil dalam hadis kumis kucing. Di negeri Arab sana ketika Rasulullah hidup masih ada kumis kucing atau tidak.
semua yang terbukti bermanfaat itu boleh dilakukan, termasuk kai. Jadi larangan kai yang ada di hadis itu maksudnya pengobatan kai yang secara syar'i tidak. Karena dulu ada juga, saya ada guru saya profesor doktor di bidang usul fikih, ada bekas kainya. Dia akui bahwa memang di sejumlah orang itu dari dulu kai itu dianggap suatu kehebatan. Ini yang dimaksud nih. Iya, tidak dianggap seorang laki-laki pejantan kalau tidak ada bekas kainya. Di sini nih. Sunat kan pakai kai juga. Ya, ini. Dan di sini Khabbab Ibnul Arath radhiyallahu anhu melakukan kai 7 kali. Wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk an-nada'wa bil maut, untuk berdoa meminta kematian, la da'utu bihi, niscaya saya akan memohon kepadanya untuk dimatikan. Ini sebenarnya pembahasan ini membutuhkan pembacaan tambahan dari referensi lain, karena ya syarah yang kita temukan juga begitu ringkas. Tapi para ulama mengatakan hukum asalnya meminta kematian itu ada larangannya. La yatamannayanna ahadukum laut, jangan salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian hanya karena penyebab tertentu, apalagi mau gantung diri kan itu. Ini kematian, bukan gantung diri ya. Lain lagi hukumnya kalau gantung diri kan bunuh diri ya. Ya, bunuh diri, jangan. Ya, jadi hukum asalnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf alaihi salam di akhir-akhir kisah itu, dan begitu panjang ini ya kisahnya ya, mulai dari awal surat sampai beberapa ayat setelah surat Yusuf itu terkait dengan kisahnya. Di akhir kisah itu, ketika dia sudah menduduki istana dan memanggil kedua orang tuanya dan semua keluarganya masuk ke istana untuk dimuliakan, dia akui kepada kedua orang tuanya bahwa inilah karunia Allah yang sempat saya mimpikan, bahwa ada 11 bintang yang sujud kepada aku sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tuanya didudukkan di suatu tempat yang mulia dan mereka semua hormat kepada Yusuf. Lalu Yusuf kemudian berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan kepada aku dan Engkau telah mengajarkan kepada aku ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta segala yang ada di langit dan di bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah pelindungku dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, dan ikutkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu doa Nabi Yusuf yang sebagian ulama diartikan boleh meminta kematian, karena beliau di situ tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan
berserah diri kepadamu, muslim. Sebagian ulama mengatakan tidak, tetap dilarang meminta kematian. Adapun Nabi Yusuf itu maksudnya, kalau engkau mewafatkan aku nantinya, di saatnya engkau mewafatkan aku, jadikan saya sebagai seorang. Karena terkadang kan kedudukan dan kerajaan atau kekuasaan itu membuat orang kufur. Nah, dia sekarang menduduki apa? Dia akui, Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah engkau berikan aku kekuasaan. Kan dia menduduki kerajaan kan? Nah, jadi maksud daripada ayat ini bukan untuk meminta kematian seketika itu, tapi maksudnya menurut para ulama yang mengatakan tidak boleh meminta kematian. Nanti kalau engkau mau mewafatkan diriku, mematikan aku, matikan aku dalam keadaan, kan itu juga berlaku bagi syariat Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sama sekali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, tapi ini membutuhkan pembahasan tambahan, ya, masalah berdoa meminta diwafatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.